ya Bapak Ibu. Lihat dari pertanyaannya atau pilihan jawabannya itu memang hanya selisih Iya, di. hari ini. Nah, untuk eh, pertanyaan pertama yaitu terkait dengan perpustakaan menyelenggarakan layanan fisik secara konsisten dan memadai setiap minggu untuk untuk menjamin aksesibilitas layanan bagi seluruh sivitas akademika. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tidak akan jauh berbeda gitu ya dengan bukti fisik yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu siapkan ya untuk menjawab instrumen yang sebelumnya gitu ya. Nanti bisa disediakan saja untuk SK-nya atau mungkin informasi yang berkaitan dengan jam buka perpustakaan untuk onsite-nya ya. Nah, biasanya itu akan ditanyakan jam bukanya apakah ada jam misalkan di luar jam kerja. Kalau misalkan di kampus itu biasanya kan hanya sampai sore gitu ya efektifnya. Tetapi ada kalanya di setiap universitas atau perguruan tinggi itu memiliki layanan-layanan eh, misalkan karena memang ada jurusan-jurusan tertentu yang memang ada sampai malam sehingga memutuskan untuk adanya jam buka sehingga malam. Nah, itu juga bisa dimasukkan informasi-informasi yang berkaitan dengan itu, gitu ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi untuk di pertanyaan nomor satu ini adalah layanan secara fisik, bukan layanan daring atau mungkin website dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu terkait dengan keragaman layanan. Nah, kalau berbicara terkait dengan keragaman itu memang di pertanyaan ini ditanyakan jenis-jenis layanannya gitu ya yang ada di perpustakaan Bapak Ibu semuanya. Untuk jenis layanan ini juga mungkin tidak jauh beda dengan pertanyaan di instrumen sebelumnya. Ini pun akan ditanyakan juga di semua jenis perpustakaan ya, baik itu universitas, sekolah tinggi hingga akademi itu juga akan ditanyakan hal yang sama dan standarnya pun sama gitu ya. Untuk jenis layanan bisa dilihat di sini sudah dicontohkan sebetulnya ya ini adalah beberapa layanan yang mungkin ada di perpustakaan Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau misalkan di tempat perguruan tinggi Bapak Ibu itu memiliki layanan lain di luar layanan yang ada di sini, itu tidak masalah. Justru mungkin ada layanan-layanan yang memang ditambah gitu atau mungkin di layanan khususnya itu ada banyak gitu ya di tempat Bapak Ibu semuanya. Itu tidak masalah. Silakan saja nanti dapat disebutkan layanan-layanannya itu mencakup apa saja. Tetapi memang yang perlu dipastikan bahwa di sini harus memiliki layanan wajibnya terlebih dahulu. Ini harus menjadi hal yang pokok gitu ya. Jangan sampai justru yang menjadi dasar atau wajib layanan yang ada di perpustakaan itu justru terabaikan. Tuh. Jadi untuk standar minimalnya ada di 7 jenis yang mencakup layanan dasar dan juga layanan pendukung. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 masih terkait dengan keragaman layanan perpustakaan itu adalah terkait dengan penyelenggaraan layanan sirkulasinya, baik itu peminjaman, pengembalian, atau mungkin perpanjangan dan reservasi gitu ya, dengan sistem yang terkelola dengan baik, terintegrasi, dan juga harus terdigitalisasi gitu ya. Nah, ini memang kenapa diutamakan adalah perpustakaan yang terdigitalisasi karena memang idealnya untuk perpustakaan saat ini sudah terotomasi semuanya gitu ya. Jadi kami harapkan gitu ya di pertanyaan ini mendapatkan hasil bahwa minimal di perpustakaan perguruan tinggi itu sudah memiliki sistem sirkulasi yang sudah terotomasi. Nah, kalau misalkan di tempat Bapak Ibu gitu ya yang memang di tahun-tahun sebelumnya itu sudah menggunakan otomasi perpustakaan yang open source, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada keputusan baik itu pimpinan perpustakaan atau pimpinan lembaga induknya
adanya perubahan otomasi misalkan yang dibuat sendiri oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, itu pun tidak masalah sebetulnya. Pada dasarnya kami tidak akan terlalu mengacu harus eh, software tertentu atau aplikasi tertentu itu tidak, tetapi memang yang dibutuhkan atau yang dirasa lebih efektif diterapkan di perguruan tinggi Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti untuk pernyataan ini itu dapat didukung dengan adanya tangkapan layar dari sistem otomasi yang digunakan di perpustakaan perguruan tinggi, kemudian juga jika ada prosedur operasionalnya atau posnya itu atau panduan layanan sirkulasi itu silakan saja dicantumkan saja. Tetapi memang pada dasarnya ini harus berjalan dengan baik gitu ya. Kalau misalkan memang sebelumnya karena masih ada perbedaan dengan aplikasi sebelumnya gitu ya. Kemudian diputuskan masih secara bertahap. Nah, itu nanti dibuatkan sebuah narasi saja, diinformasikan. Tetapi idealnya adanya keputusan integrasi atau mungkin ada keputusan perubahan aplikasi itu pasti eh, didasari dengan studi tertentu sehingga dirasa harusnya tidak akan mengganggu kegiatan pelayanan di perpustakaan. Kemudian nomor 4 ini juga semuanya sama, ditanyakan di semua jenis perpustakaan yaitu adalah perpustakaan menyelenggarakan sistem layanan referensi yang profesional, terstruktur, dan mampu membantu sivitas akademika dalam menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber informasi ilmiah secara efektif. Nah, ini saya kemarin mencari contoh itu saya melihat di websitenya Universitas Erlangga gitu ya, yang saya kutip di sini, yang saya cantumkan di sini. Nah, ini sebagai contoh saja misalkan. Nah, kalau untuk menjawab adanya layanan atau sistem layanan referensi itu biasanya kan dapat diinformasikan di website seperti itu ya. Atau mungkin karena layanan-layanan kita itu eh, secara jelas diinformasikan di perpustakaan itu juga sebetulnya tidak masalah. Tetapi karena kita sudah memiliki website gitu ya, nah, idealnya itu juga bisa tercantum sehingga nanti bisa menampilkan bahwa adanya layanan referensi secara luring. Nah, yang namanya referensi secara luring itu tidak hanya sebatas kita menyediakan buku-buku bacaan atau buku-buku referensi saja, tetapi juga misalkan dengan adanya sistem penelusurannya atau apa gitu ya, yang memang dapat dijadikan eh, menjadi satu layanan yang dibutuhkan oleh Civitas Akademika gitu ya. Nah, sebetulnya ini pun tidak ini ya, tidak terlalu kompleks sebetulnya karena untuk pertanyaan ini yang menjadi standar minimalnya itu memang tersedianya layanan referensi secara luring. Gitu. Nanti bisa diinformasikan sebagai berkas pendukungnya, misalkan dokumentasi kegiatan-kegiatan di layanan referensi, atau mungkin rekapitulasi pemerintahan, atau juga bisa daftar hadir dari anggota perpustakaan yang mendapatkan layanan tersebut atau memanfaatkan layanan tersebut, dan juga misalkan ada pengelola secara khusus atau pustakawan khusus yang memang ada di referensi. Nah, itu juga bisa ditampilkan informasi-informasi tersebut untuk mendukung argumen dari teman-teman semuanya untuk jawaban yang sesuai dengan kondisi di perpustakaan perguruan tinggi teman-teman. Kemudian pertanyaan nomor 5 yaitu terkait dengan sarana akses layanan. Kalau yang sebelumnya itu ditanya adalah jenisnya, nah ini yang ditanyakan adalah sarananya gitu ya. Jadi di nomor 5 ini juga berlaku sama, semua
semua jenis perpustakaan di perguruan tinggi itu pertanyaannya sama dengan standar minimalnya pun sama gitu ya. Yaitu perpustakaan menyediakan sistem akses layanan yang mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh sivitas akademika secara luring maupun daring dengan memperhatikan inklusivitas dan juga kenyamanan sivitas akademika. Nah, kalau yang sebelumnya gitu, seperti yang ada di layanan referensi itu adalah secara luring gitu ya. Kalau ini itu sistem layanannya memang diharapkan atau yang dihitung itu yang baik itu luring maupun yang daring. Misalkan sistem layanannya itu berupa layanan langsung gitu ya, peminjaman secara langsung, kemudian juga layanan penelusuran misalkan di OPEK, atau mungkin layanan informasi untuk di website, atau mungkin kalau di perpustakaan teman-teman semua sudah memiliki aplikasi khusus gitu ya, yang memang dapat diakses di gawai masing-masing gitu ya di aplikasi. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa diperhitungkan gitu. Nah, sebetulnya untuk standar minimalnya tidak terlalu banyak, teman-teman, yaitu hanya dua kanal akses dan aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya layanan langsung, OPEK, website, kemudian repositori, nah itu biasanya kan standar standar yang sudah ada gitu ya, itu sudah eh, ada di atas standar sebetulnya. Nah, untuk bukti fisiknya itu juga bisa berupa daftar sistemnya. Jadi nanti dapat diinformasikan apa saja sih, misalkan teman-teman menginformasikan adanya layanan langsung, dijelaskan saja. Untuk layanan langsung itu meliputi seperti apa, deskripsinya seperti apa, kemudian OPEK sampai ke jawaban-jawaban yang telah teman-teman pilih sebelumnya. Kemudian kalau ada buku pedomannya atau prosedur operasionalnya itu juga tidak masalah. Selanjutnya, untuk sarana akses layanan juga, itu adalah pertanyaan terkait perpustakaan menyediakan berbagai jenis layanan konsultasi riset yang membantu sivitas akademika dalam proses penelitian, penulisan ilmiah, dan juga publikasi baik secara teknis maupun akademik. Nah, untuk layanan-layanan konsultasinya itu kita juga sudah menyediakan beberapa informasi. Layanannya itu bisa berupa apa saja gitu. Misalkan layanan konsultasi penelitian, kemudian layanan bantuan penelusuran literatur untuk riset, atau mungkin layanan review literatur dan sebagainya. Ini sudah ada di sini. Tetapi kalau misalkan di tempat teman-teman juga ada layanan lain gitu ya, itu tidak masalah, nanti disebutkan saja dan bisa dihitung sebetulnya. Tetapi memang harus disesuaikan apakah itu termasuk di bagian layanan konsultasi riset atau bukan. Nah, untuk standar minimalnya di semua jenis perpustakaan di perguruan tinggi itu minimal harus memiliki tiga jenis layanan. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata gitu ya, di tempat teman-teman itu bisa lebih dari empat jenis gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Untuk bukti fisiknya itu teman-teman juga bisa membuat daftarnya juga seperti yang eh, bukti fisik sebelumnya, tetapi ini berkaitan dengan layanan konsultasi gitu ya. Nanti dibuatkan daftarnya saja, kemudian juga kalau misalkan ada layanan konsultasi biasanya itu kan ada jadwalnya ya, atau mungkin bisa terdokumentasi siapa saja sih yang memanfaatkan gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan bukti pendukung untuk nomor 6 ini. Selanjutnya, ini juga sama, masih ditanyakan terkait dengan akses layanan. Ini juga ditanyakan untuk semua jenis perpustakaan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah perpustakaan menyelenggarakan layanan pinjam antar perpustakaan, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau perpustakaan-perpustakaan itu kan sudah punya jaringan gitu ya, mungkin bisa jadi di provinsi yang sama, atau mungkin perguruan tinggi negeri, atau mungkin perguruan tinggi di bawah lembaga yang sama. Nah, itu biasanya kan ada kerjasama gitu ya. Jadi teman-teman bisa
menginformasikan terkait dengan hal ini itu apa saja, misalkan dari surat MOU-nya gitu ya dengan lembaga tersebut, kemudian juga adanya transaksi terkait dengan pinjam antar perpustakaan ini gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk menjawab pertanyaan di sini, itu sebetulnya kami hanya membuat standar terkait dengan tersedianya layanan itu di 3 lembaga gitu. Kalau misalkan teman-teman ternyata punya mitra atau eh, lembaga yang bekerja sama itu lebih dari itu akan jauh lebih baik. Misalkan dengan sesama lembaga kalau di UMJ itu kan punya lembaga di bawah Muhammadiyah gitu ya, yang mungkin tersebar di hampir seluruh provinsi itu ada. Jika di UMJ itu memang saling bekerja sama, saling terintegrasi gitu misalkan ya, kemudian ingin adanya layanan pinjam antar perpustakaan itu jauh lebih baik. Itu nanti yang dihitung adalah lembaganya, tidak yayasannya ya. Jadi misalkan UMJ itu bekerja sama dengan UMY, kemudian juga Universitas Muhammadiyah Malang. Nah itu kan sudah 3 gitu ya, sudah 2 gitu kerjasamanya. Nanti tinggal kalau misalkan di setiap provinsi ada itu jauh lebih baik gitu. Meskipun kita ketahui bersama kebutuhan informasi itu di setiap tempat pasti berbeda gitu ya. Tetapi kita juga bisa jadi yang dibutuhkan oleh sivitas akademika di tempat lain ternyata ada di UMJ, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau adanya kerjasama yang sangat baik gitu ya dan berkelanjutan, itu juga bisa memberikan manfaat untuk sivitas akademika gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada identitas tertentu gitu ya, yang untuk menggambarkan bahwa kita bekerja sama. Misalkan kalau adanya buku kartu sakti yang bisa dimanfaatkan di beberapa perguruan tinggi, itu juga bisa menjadi bukti gitu ya, untuk apa? Untuk memberikan informasi dari jawaban yang teman-teman berikan. Tetapi pada dasarnya yang namanya kerjasama pasti ada MOU atau nota kesepahaman gitu ya. Kemudian juga adanya transaksi atau layanan yang memang memanfaatkan tersebut. Kemudian bisa jadi dari lembaga-lembaga tersebut juga memberikan, oh mungkin form permintaan gitu ya, karena memang dari perguruan tinggi satu akan mengirimkan surat untuk permintaan peminjaman koleksi yang ada di perpustakaan perguruan tinggi yang lain. Seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah perpustakaan menyelenggarakan kegiatan atau layanan literasi informasi secara terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi informasi itu memang sebetulnya bermacam-macam, biasanya seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya literasi informasi ini adalah fungsinya itu memang berfungsi secara untuk edukasi gitu ya, mengedukasi terutama di perpustakaan. Misalkan adanya belajar mandiri, riset, dan penulisan akademik gitu ya. Nah, yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Bisa jadi dalam bentuk-bentuk misalkan FGD, sosialisasi, dan sebagainya gitu. Itu kalau jenis kegiatannya itu bisa bermacam-macam tergantung dari teman-teman saja gitu ya. Kalau di sana ada banyak, berarti bisa disebutkan nanti apa saja sih kegiatannya, kemudian dideskripsikan saja kegiatan tersebut itu kok seperti apa, kemudian targetnya siapa, kemudian siapa yang terlibat, kemudian materinya terkait apa, dan juga dilengkapi dengan adanya dokumentasi, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman dalam 1 tahun itu mengagendakan adanya kegiatan terkait dengan penyelenggaraan literasi informasi ini, nah biasanya kan sudah terjadwal gitu ya
untuk di tahun, misalkan di tahun ini gitu ya, kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi, kemudian bedah buku dan sebagainya itu di bulan apa saja misalkan seperti itu. Berarti kan sudah ada jadwal dan sudah terencana sebelumnya. Biasanya nanti teman-teman tinggal melengkapi saja jadwalnya, kemudian konsepnya akan seperti apa, kemudian di setiap kegiatan biasanya itu kan ada semacam laporan ya yang akan menginformasikan pesertanya itu siapa saja. Nah, itu nanti silakan dilengkapi. Untuk standar minimalnya itu ada di 6 kegiatan. Nah, kalau misalkan kegiatannya itu sama gitu ya, tetapi dilakukan beberapa kali. Nah, nanti disebutkan saja untuk pelaksanaannya berapa berapa kali, dengan pasti kan judulnya juga berbeda-beda ya, karena pasti topiknya pun bisa jadi berbeda gitu. Yang penting diinformasikan saja dan dijelaskan saja dalam bukti fisik seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9 ini juga masih sama untuk semua jenis perpustakaan di perguruan tinggi, yaitu perpustakaan menyelenggarakan layanan ekstensi sebagai bagian dari kontribusi akademi. Jadi ini kontribusi untuk perguruan tinggi ini memang harus dilakukan biasanya ya untuk dapat meningkatkan layanan yang secara onsite saja. Jadi kita bisa juga memberikan pelayanan yang di luar dari sivitas akademika kita gitu ya. Misalkan kalau adanya pelatihan dan sebagainya yang melibatkan masyarakat atau mungkin di luar dari sivitas akademika kita itu juga boleh dimasukkan saja. Kemudian jika ada layanan perpustakaan digital gitu ya, itu biasanya kan yang memanfaatkan tidak hanya sivitas akademika, bisa jadi eh, pengguna lain atau pemustaka yang lain gitu ya, yang di luar tanggung jawab atau tugas kita sebetulnya. Tetapi yang mengakses itu banyak. Atau mungkin bisa jadi melibatkan mitra eksternal di luar kampus. Misalkan teman-teman itu memiliki ada kegiatan book fair. Kemudian teman-teman diminta atau berpartisipasi membuka stand pameran. Nah, itu kan berarti yang dilayani tidak hanya atau tidak sivitas akademika kita secara langsung gitu ya, tetapi masyarakat umum. Nah, itu juga bisa nanti dimasukkan menjadi salah satu yang diperhitungkan di sini. Sebetulnya untuk standar minimalnya tidak banyak. Hanya terselenggara di satu kegiatan layanan ekstensi saja. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman punya kegiatan lebih dari itu jauh, jauh lebih baik. Tapi yang perlu diperhatikan, ini ini merupakan layanan yang di luar tanggung jawab kita gitu ya. Karena memang ini layanan ekstensi. Jadi kita harus mengutamakan layanan-layanan yang memang menyasar untuk pemustaka kita terlebih dahulu. Di samping mungkin nanti kita membuat pengembangan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi semua orang secara keseluruhan. Nanti untuk bukti fisiknya bisa berupa laporan kegiatannya atau mungkin proposal penyelenggaraan atau yang menginisiasi kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian juga disertai dengan dokumentasi yang ada. Dan juga kalau misalkan memang ada kerjasama dengan pihak yang lain gitu ya, dengan dengan terselenggaranya kegiatan tersebut itu sebetulnya juga bisa. Misalkan nih kalau contoh simpelnya untuk kegiatan kita ini dengan Perpusnas dan juga UMJ gitu ya, itu kan sebetulnya juga ini salah satu layanan ekstensi gitu ya, yang memang tetapi memang secara waktu itu ada durasinya, tidak 1 tahun full gitu ya. Karena sebetulnya kegiatan ini seharusnya hanya ditujukan untuk UMJ, tetapi memang karena UMJ kami punya mitra gitu ya, kami punya mitra perguruan tinggi yang lain sehingga UMJ menginisiasi untuk adanya, oh kita
terbuka untuk perguruan tinggi seluruh Indonesia bagaimana? Nah, itu juga nggak masalah. Nah, ini kan menjadi salah satu layanan ekstensi untuk mengedukasi para pengelola perpustakaan perguruan tinggi di luar dari UMJ itu sendiri, seperti itu. Kemudian nomor 10, pertanyaannya adalah perpustakaan memiliki sistem layanan pengaduan atau juga keluhan yang jelas, responsif, dan digunakan secara aktif gitu ya. Nah, kalau misalkan di pemerintahan itu kan ada span lapor gitu ya. Jadi itu sebagai wadah untuk mengetahui atau memberikan wadah untuk masyarakat memberikan masukan atau mungkin keluhan dan juga pengaduan gitu ya. Nah, di tempat teman-teman di perpustakaan itu apakah ada atau tidak? Kalau misalkan teman-teman untuk pengaduannya misalkan diletakkan di perpustakaan itu juga nggak masalah sebetulnya ya secara onsite. Tapi bisa juga mungkin di websitenya itu dibuatkan salah satu menu gitu ya, dibuatkan satu menu untuk menu pengaduan. Nah, itu juga akan jauh lebih baik. Jadi yang disasar tidak hanya yang datang ke perpustakaan secara langsung, tetapi bisa jadi adalah Civitas Akademika yang memanfaatkan layanan-layanan digital milik perpustakaan sendiri gitu. Nah, kalau misalkan adanya kegiatan tersebut atau adanya sistem layanan tersebut, idealnya kan harus ada tindak lanjut ya. Jadi kita di samping menyediakan wadahnya, kita juga harus merespon gitu ya. Apakah memang dari aduan-aduan atau mungkin dari keluhan yang ada dari Civitas Akademika itu masuk ke kita, apakah kita sudah tindak lanjuti atau belum? Nah, kalau misalkan sudah, biasanya nanti kan ada berupa laporan gitu ya, atau bisa jadi kalau mungkin jawabannya itu langsung di website tersebut, itu juga boleh. Atau mungkin karena aduannya itu secara langsung dan hanya ditulis, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa menginformasikan di sosial media kita gitu bahwa adanya kegiatan-kegiatan atau adanya perbaikan dari pelayanan misalkan seperti itu juga tidak masalah, tetapi memang harus ada laporan pelaksanaannya. Kemudian juga kalau di website atau di eh, misalkan melalui WhatsApp milik perpustakaan gitu ya. Nah, itu juga boleh. Jadi nanti bisa berupa tangkapan layar solusi dari pengaduan tersebut gitu. Nah, idealnya untuk minimalnya itu 50% aduan ditindaklanjuti. Tapi kami harapkan meskipun standar minimalnya 50% aduan ditindaklanjuti, idealnya kalau memang muncul semua di sosial media atau di menu tersebut memang banyak gitu ya. Nah, idealnya harus ditanggapi secara keseluruhan ya. Jangan sampai ada yang diabaikan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu perpustakaan melaksanakan kegiatan orientasi secara rutin setiap tahun bagi mahasiswa baru atau sivitas akademika baru untuk memperkenalkan baik itu layanan, koleksi, fasilitas, dan sistem akses informasi di perpustakaan. Nah, sepertinya kalau kegiatan seperti ini wajib ya ada di perpustakaan perguruan tinggi gitu ya, karena memang kalau perguruan tinggi itu kan memang perpustakaannya pasti berbeda dengan perpustakaan di masa SMA gitu ya, karena kalau di perguruan tinggi pasti dari segi bahan bacaannya jumlahnya banyak. Kemudian medianya pun berbeda-beda. Beda dengan kalau di perpustakaan zaman di sekolah gitu ya, mungkin eh, masih terbatas. Tetapi kalau di perguruan tinggi juga ada e-resources dan sebagainya gitu ya. Jadi pasti perpustakaan perguruan tinggi itu mengadakan adanya semacam orientasi gitu ya, pengenalan bagi mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, ini idealnya atau standar minimalnya itu 1 kali. Tapi bisa jadi mungkin karena banyaknya mahasiswa, teman-teman ternyata membuatnya menjadi
2 gelombang atau mungkin beberapa kali gitu ya. Nah, itu juga bisa bisa dipertimbangkan gitu ya untuk dapat dimasukkan bukti-bukti secara lebih detail gitu ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman membuat kegiatan tersebut hanya di fakultas tertentu, itu kan berarti lingkupnya masih kecil ya. Nah, itu juga nanti akan menjadi pembeda. Atau mungkin di program studi tertentu itu pasti berbeda dengan teman-teman membuatnya itu untuk seluruh mahasiswa di perguruan tinggi atau di lembaga tersebut gitu. Tetapi memang nanti pembagiannya untuk efektivitas kalau dirasa akan efektif dipisah-pisah itu juga silakan disesuaikan saja. Kemudian kemudian untuk bukti fisiknya bisa berupa jadwal kegiatan orientasinya, kemudian juga materi orientasi. Kalau misalkan ada daftar hadirnya atau misalkan daftar sivitas akademikanya siapa atau mahasiswa barunya itu siapa saja gitu ya biasanya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam bukti fisik atau bisa berupa laporan, laporan kegiatannya itu juga boleh. Jadi, yang memang menjadi salah satu pertimbangan untuk penilaian di nomor 11 ini itu juga cakupannya terkait dengan materinya, kemudian metode penyampaiannya, cakupannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga bisa jadi eh, kegiatan tersebut dilaksanakan apakah hanya onsite atau ada dua sistem gitu ya. Nah, itu silakan nanti teman-teman sesuaikan saja dengan layanan yang sudah teman-teman berikan khususnya untuk kegiatan orientasi mahasiswa baru ini.